Kayat Panji Semirang. Dua buah kerajaan dari dua orang kakak beradik, Daha dan Ratu Kuripan, merupakan dua hal jauh berbeda. Daha saudaranya yang tertua, orang tokoh manusia yang tidak teguh pendiriannya. Kali ia dapat mengubah pendiriannya karena hasutan selirnya Paduka Liku, Ibu Galuh Ajeng. Apalagi setelah Ibu Cendrakirana meninggal dunia karena tapai beracun yang diberikan Paduka Liku. Untuk mendinginkan kemarahan raja, Paduka Liku mencarikan guna-guna sehingga kasih raja berpindah kepadanya. Galuh Ajeng dimanjakan, dalam semua hal ia ingin didahulukan. Adiknya, Raja Kuripan, merupakan seorang tokoh yang berhati-hati dalam segala tindakannya. Tak putus dari berpikir panjang lebar sebelum ia berbuat sesuatu. Putranya hanya seorang, yaitu Raden Inu Kertapati, yang akan dipertunangkan dengan putri saudaranya, Galuh Cendrakirana. Pada suatu seketika, Raden Inu mengirimkan dua buah boneka, sebuah daripada emas yang dibungkus dengan kain biasa, sedang yang lain daripada perak, tetapi dibungkus dengan kain sutra yang mahal harganya. Galuh Ajeng yang dapat memilih lebih dahulu, dan tentu pula ia akan memilih apa yang terbungkus dengan kain sutra itu. Setelah ia mengetahui bahwa boneka Cendrakirana terbuat daripada emas, ia merajuk pada ibu dan ayahnya untuk ditukar. Tapi bagaimanapun juga ayah memaksanya. Namun emas itu tak juga diserahkan oleh Galuh Cendrakirana. Arahan ayahnya timbul sehingga rambut Galuh Cendrakirana diguntingnya. Sejak itulah ia merasa bahwa hidup di istana merupakan hidup di bara api. Apalagi sudah ternyata bahwa ayahnya telah membencinya. Pada suatu malam ia melarikan diri dengan ibu tirinya, selir raja yang pertama, Mahadewi, bersama-sama dengan dua orang pengiringnya, Ken Bayan, Ken Singgit. Di daerah antara perjalanan Daha dan Kuripan, ia mendirikan sebuah karaton, sedang namanya diubah dengan Panji Semirang Asmarantaka. Begitu juga dengan dua pengiringnya, menyamar pula sebagai orang laki-laki dan namanya pun berubah. Ken Bayan dengan kuda perwira, sedang Ken Singgit dengan kuda peranca. Kerajaan baru itu makin besar karena keberanian kedua orang pengiring Panji Semirang yang merampas harta benda orang yang lalu di situ. Utusan Raja Kuripan ke Daha dapat pula dikalahkan, sehingga Raden Inu sendirilah yang datang untuk menuntut balas. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Raden Inu melihat wajah Panji Semirang, ia terpesona dan tak kuasa pula untuk menuntut balas. Malahan terjadi suatu persahabatan. Dengan demikian, Raden Inu dapat meneruskan perjalanannya ke Daha untuk melangsungkan perkawinannya dengan Galuh Cendrakirana. Bukan kesenangan dan kegembiraan, tetapi penyesalan dan kekecewaan yang didapatkannya di Daha karena Galuh Cendrakirana sudah tak ada di sana. Walaupun demikian, perkawinan itu dilangsungkan juga dengan Galuh Ajeng karena permintaan yang keras dari ibunya, Paduka Liku, kepada Ratu Daha. Perkawinan itu tidak membawa kebahagiaan kedua belah pihak karena tak ada benih cinta dan senang yang tertanam di dalamnya. Malahan Raden Inu mulai curiga bahwa Panji Semirang itu ialah kekasihnya, Galuh Cendrakirana. Daha ditinggalkannya untuk menyusul Panji Semirang di kerajaan baru itu bersama-sama dengan 3 orang pengiringnya, yaitu Jeruje, Kartala, Persanta, dan Punta. Kekecewaan yang keduanya tak dapat pula ditolaknya. Kerajaan baru itu sudah kosong. Panji Semirang dengan pengiring-pengiringnya telah meninggalkan tempat itu menuju Gunung Wilis, tempat pertapaan bibinya. Raden Inu hanya mendapatkan Mahadewi yang tidak dibawa dalam perjalanan pindah karena sudah tua. Ia didapatinya sedang menangis. Perkataannya yang keluar mengatakan bahwa Panji Semirang memangalah Galuh Cendrakirana, putra Ratu Daha. Setelah Mahadewi diantarkan ke Daha kembali, berangkatlah Raden itu menyusul kekasihnya dengan nama samaran Panji Jayeng Kesuma. Dalam perjalanannya, Panji Semirang meninggalkan pakaian laki-lakinya
Puspajuwita dan Puspasari, kedua putri pemberian Raja Mentawan yang kalah perang, terkejut. Mereka baru mengetahui bahwa Panji Semirang adalah seorang perempuan. Setelah merintis hutan dan gunung, sampailah mereka ke pertapan Biku Gandasari di Gunung Wilis. Mereka disambut dengan ramah tamah. Beberapa hari mereka tinggal di pertapaan itu. Pada suatu hari, Biku Gandasari menyampaikan kata kepada kemanakannya. Bahkan cita-citanya akan sampai juga kalau ia pada hari itu berangkat meninggalkan pertapaannya dan menyamar sebagai seorang gambuh atau disebut dengan penari. Panji Semirang dan pengiringnya mengenakan pakaian laki-laki lagi. Galuh Cendrakirana mengubah namanya lagi dengan Gambuh Warga Asmara. Banyak sudah negeri yang didatangi dan di mana-mana Gambuh mendapatkan sambutan yang hangat. Akhirnya sampailah mereka ke Gagelang, kerajaan pamannya. Di daerah itu mereka mempertunjukkan kegabuhannya. Dalam perjalanannya, Raden Inu atau Panji Jayeng Kesuma sudah beberapa hari tinggal di kerajaan Gagelang. Raden Inulah yang menambahkan manggilankan Raden Singamenteri yang gila, sanjung dan dipuji itu. Banyak pegawai istana yang beruntung karena hadiah Raden Singamenteri karena pujian-pujian bahwa ia lebih gagah dan tampan daripada Raden Inu, sepupunya. Dari pengiring-pengiringnya, Raden Inu mendengar bahwa Gambuh Warga Asmara baik sekali bermain. Mereka minta agar Gambuh itu dapat pula bermain di istana rupa Gambuh. Warga Asmara menerbitkan prasangka lagi pada Raden Inu. Dalam hatinya ia menyatakan bahwa Gambuh itu Panji Semirang. Tetapi beberapa kali dinyatakan Gambuh Warga Asmara tetap menjawab bahwa ia tidak kenal kepada Panji Semirang. Walaupun demikian, tak putus-putus Raden Inu untuk mengamati-amati Gambuh itu. Rahasia itu lama-lama terbuka juga. Tiap-tiap malam sebelum tidur, boneka emas pemberian Raden Inu dahulu selalu ditimang-timang dan dibelai-belai dengan rasa kasih sayang. Pada suatu malam, Raden Inu dapat melihat hal itu dalam impiannya. Dengan tiada menanti lagi dipeluknya Gambuh itu, yang tiada lain daripada Cendrakirana yang telah lama dikejar-kejar dan dicari-carinya. Perkawinannya dilangsungkan di kerajaan Kuripan. Dalam perkawinan itu diundang juga Ratu Gageleng dan Raja Daha beserta Paduka Liku dan Galuh Ajeng. Galuh Ajeng menangis pula dengkinya, karena istri Raden Inu Kertapati tiada lain selain Galuh Cendrakirana. Akhirnya ia dikawinkan dengan Raden Singamenteri, putra Raja Gageleng yang gila puji itu dan sanjung itu. Paduka Liku sudah tidak menjadi impian dan kekasih Raja Daha lagi karena kekuatan guna-gunanya sudah luntur. Mahadewilah yang diangkat menjadi permaisuri. Selanjutnya, tampuk pimpinan kerajaan Kuripan dan Daha dikendalikan oleh Raden Inu Kertapati bersama-sama dengan permaisurinya Galuh Cendrakirana.